Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi tani. Sahabatku sekalian, pada kesempatan ini kita berbicara tentang polemik atau yang harus diimplementasikan, diterapkan oleh petani ketika datangnya masa tanam ke depan. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak petani-petani kita gegabah atau latah dalam menentukan komoditi apa yang harus ditanam. Mereka kadangkala melihat di postingan atau di suatu akun itu padinya bagus, padinya sangat apik, juga pendapatannya sangat wow. Akan tetapi ketika di lapangan atau di lahan petani kita, padi tersebut tidak mumpun atau tidak cocok. Maka ini harus sahabatku sekalian perhatikan. Jangan terlalu tergiur dengan reklame atau yang ada di video-video. Kalau ingin menanam satu komoditas atau komoditi atau satu varietas, cocokkan dulu dengan kondisi lahan di tempat kita. Dan tanyakan deskripsinya bagaimana. Jangan langsung yes dan segala macamnya. Nanti terjebak, nanti menuduh orang tersebut bibitnya nggak bagus, bibitnya KW atau apapun. Padahal bukan bibitnya, tapi lahannya yang tidak cocok dengan bibit tersebut. Memang ada sebagian oknum yang hanya mau menjualnya saja, hanya mau mendapatkan keuntungannya saja, tidak melihat kualitas, kuantitas bibit, baik dia tumbuh, perkembangan, anakan, bulir, malai, dan segala macamnya, juga sampai ketahanan. Ini juga banyak oknum-oknum seperti ini. Namun yang paling utama yang harus sahabat inovasi ketahui, perhatikan, dan sampaikan kepada kawan-kawan semua, ketika mau menanam suatu bibit atau varietas, lihat dulu bagaimana keunggulannya, bagaimana ketahanannya, dan apakah dia multifungsi ataupun multiaktif. Ya, ini yang harus diperhatikan, yang harus dilihat oleh sahabat-sahabat semua. Kadang-kadang bibit tersebut tidak cocok di lahan gambut, tidak cocok di tanah hujan, tidak cocok di tanah di tempat asam-asaman atau lahan tempat kita. Kadang-kadang bibit tersebut cocoknya di lahan yang memang bisa dikondisikan air semelek mungkin, seenak mungkin. Kadang-kadang tanah kita airnya tidak bisa dikurangi semua. Ini harus diperhatikan, sahabatku. Jangan terpana, ya. Jangan terpana, jangan terpukau dengan satu bibit. Memang bibit itu unggul semua, bagus semua, tetapi kadangkala tidak cocok di tempat kita. Ini yang harus diperhatikan. Kadang-kadang kita terhipnotis dengan malainya, kadang-kadang kita terhipnotis dengan anakannya. Ini harus diperhatikan juga. Akan tetapi semua bibit itu unggul, semua bibit itu bisa digunakan dengan ilmu, dengan disiplin, dengan inovasi yang ada. Ini harus sahabat perhatikan secara jeli, secara seksama. Jangan sampai sahabatku semua rugi dengan modal, dengan masa, dan segala macamnya. Kalau seandainya misalnya kondisi lahan kita asam yang tinggi, kondisi lahan kita adanya air asin atau bekas payau atau apapun itu yang memang pH-nya rusak, itu bagusnya ditanam seperti MR, itu bagus, seperti SG bagus, ada lagi satu seperti CL itu pun bagus, ya. Ini juga
padi-padi yang lain yang umurnya lebih daripada 4 bulan. Itu bagus. Kemudian ada lahan-lahan yang lain juga. Itu boleh ditanam yang komoditi-komoditi lain. Ingat sahabatku semua, jangan gegabah, jangan latah dalam menentukan satu varieti komoditi. Kita harus melakukan secara maksimal, harus cerdas, harus bijak dan inovatif dalam menentukan apa varietas yang akan kita tanam untuk kedepannya. Oke, semoga bermanfaat. Walaupun saya berbicara tidak terstruktur atau teratur atau apapun itu, namun ini yang ingin saya sampaikan. Semua bibit padi itu bagus dan unggul, namun kadang-kadang tidak cocok di tempat kita, tidak cocok di lahan kita, tidak cocok di daerah kita. Oke, bijaklah dalam memilih. Periksa deskripsinya, keunggulannya, ketahanannya, dan kecocokannya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam inovasi tani.